Bab 1761, Anlu. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Tidak, kamu tidak bisa memanggil polisi. Lin Baochang menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, 5 saudara dari keluargamu terkenal di jalan. Mereka sangat kejam, sekarangmu yang tertua telah cacat selama bertahun-tahun. Dia pasti membenciku. Petualangan teman. Bai Wei mengangguk, tetapi teringat sesuatu, dan berkata, ya, tim wakil. Bukankah kamu baru saja membuat video dengan bosmu? Apakah orang itu mengatakan apa yang diinginkannya? Dia ingin bertemu denganku. Aku tidak menyangka bajingan ini menjadi gila. Kami khawatir tidak dapat menemukan orang lain. Dia datang ke pintunya sendiri. Kamu dapat yakin, selama aku tahu orang itu berani keluar, aku akan menangkapnya. Lin Baochang mengangguk dan berkata, yang terpenting sekarang adalah mengetahui di mana orang itu bersembunyi. Berbicara tentang itu, dia mengangkat telepon di tangannya dan memutar nomor. Setelah tersambung, ini aku, Lin Baochang. Datanglah ke kantor dan tanyakan sesuatu padamu. Cobalah untuk lebih cepat. Lin Baochang menutup telepon dan menoleh untuk melihat Bai Wei dengan bingung, berkata, Kapten Huyan datang. Kamu bantu aku melihat keluar pintu dan seseorang memberitahuku. Meskipun Bai Wei tidak dapat menebak mengapa Lin Baochang mencari Anlu, dia juga tahu bahwa dia seharusnya tidak menanyakan apa yang dia tanyakan, tetapi itu menjengkelkan. Dua orang berikutnya tidak berbicara, dan suasana di kantor menjadi membosankan. Sampai seorang wanita berseragam militer masuk ke pintu. Bai Wei melihat Anlu, tersenyum, dan berkata, Kapten An ada di sini. Kapten White juga ada di sini. Anlu tersenyum dan menoleh ke Lin Baochang untuk memberi hormat militer, dan berkata, Tim Lin. Apakah kamu meminta sesuatu padaku? Itu benar, kamu duduk. Lin Baochang mengedipkan mata pada saat yang sama dengan pengembalian hadiah, dan pihak lain mengangguk dengan pengertian, berbalik dan meninggalkan kantor. Meskipun Anlu merasa bahwa suasana di dalam ruangan itu agak aneh, dia tetap tidak mengatakan apa-apa dan duduk di samping. Pada saat yang sama, dia menolak tindakan Lin Baochang yang menuangkan air untuknya. Lin Baochang tersenyum dan berkata, Kapten N, aku di sini untukmu. Sebenarnya, aku ingin meminta bantuanmu. Anlu mengangguk sambil tersenyum, Forest Lin. Kamu mengatakan sesuatu. Jika aku bisa membantu, aku pasti akan membantu. Begini, aku dalam masalah di sini, aku butuh satu. Lin Baochang mengatakan ini tampak sedikit memalukan, karena dia jarang meminta bantuan, apalagi meminta hal-hal seperti itu, wajahnya sulit warnanya bersinar, tetapi pada akhirnya dia menggertakkan giginya dan berkata, aku butuh seseorang untuk berpura-pura menjadi pacarku. Aku harap Kapten An dapat membantuku dengan ini. Apa, biarkan aku berpura-pura menjadi pacarmu. Anlu mendengar itu juga tampak aneh, lalu menatap Lin Baochang dengan malu dari atas ke bawah. Ketika Anlu pertama kali mendengar ini, perasaan pertama adalah apakah Lin Baochang ingin mengejarnya sendiri. Anda harus tahu bahwa Kapten Lin tidak menikah, semua orang di skuadron tahu. Beberapa hari yang lalu, banyak kapten juga ingin bekerja sama untuk membantu Lin Baochang menemukan pacar. Jika bukan karena anggota tim wanita mereka sendiri, kebanyakan dari mereka masih muda dan Sang Bao dan Lin Baochang belum cukup umur, dan mereka benar-benar ingin membantu. Dan sejujurnya, beberapa orang pernah bertanya pada diri mereka sendiri apakah mereka memiliki makna itu. Saya ingin mengatakan bahwa usia keduanya lebih tepat, tetapi masalahnya adalah dia sudah memiliki pacar. Dan dia tidak memiliki ide untuk mengayuh dua perahu. Apakah wakil pemimpin skuadron tidak tahu dia punya pacar, jadi sengaja menggunakan alasan ini untuk mendekatinya? Memikirkan hal ini, wajah Anlu juga menunjukkan warna yang aneh. Lin Baochang juga sedikit malu melihat ini. Jika bukan karena hal semacam ini untuk memanggil pacarnya saat ini, dia tidak akan bisa mendapatkan Anlu. Karena pacarnya hanyalah orang biasa, bagaimana dia bisa menghadapi hal seperti itu? Terlebih lagi, tidak mudah bagiku untuk menjelaskan hal seperti itu. Dia bilang itu untuk wanita lain. Maka pihak lain dapat setuju untuk mengembalikan hantu. Anlu terdiam beberapa saat, dan tersenyum, dan berkata, Wakil Kapten ragu. Bukannya aku tidak ingin berjanji padamu. Intinya adalah aku sudah punya pacar. Tidak pantas melakukan hal seperti ini.
Di sini ada beberapa prajurit wanita yang usianya tepat. Meskipun mereka sedikit lebih muda, tetapi mereka semua adalah gadis Huanghua. Kamu sangat tampan, wakil kapten skuadron. Jika kamu melepaskan angin dan berteman, aku dapat membantumu dengan pekerjaanmu atau sesuatu, seharusnya tidak ada masalah. Lin Baochang mendengar kata-kata itu sejenak, lalu mulai mengerti. Ada senyum masam, dan berkata, Kapten N, Anda salah paham. Saya sudah punya pacar. Saya benar-benar mencari Anda untuk berpura-pura. Tidak ada yang lain. Yang utama adalah ini tidak nyaman bagi putri saya. Teman-teman pergi, jadi saya butuh pakaian wanita. Petik 2. Anlu mendengar kata-kata itu semakin bingung, dan berkata, Tim Lin. Semakin banyak Anda mengatakan, semakin bingung saya. Apa maksud Anda? Lin Baochang menghela nafas ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, sudah saya katakan dengan jelas. Salah satu teman saya dalam masalah dan diculik oleh musuh yang saya buat sebelumnya. Pria itu mengajukan syarat dan saya setuju. Saya berjanji untuk bertemu dengan saya. Bawa saja pacar saya saat ini. Tapi dia hanya orang biasa, tidak nyaman untuk membawanya. Jadi saya ingin meminta bantuan Anda dan untuk sementara berpura-pura menjadi pacar saya. Petik 2. Anlu sangat terkejut. Aku tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Pihak lain benar-benar menjadikan dirinya pacar palsu. Kemudian dia mengerutkan kening, dan berkata, Tim Lin, bukannya aku tidak pelit berjanji padamu. Tapi hal semacam ini harus dilaporkan ke polisi. Kamu menyelesaikannya secara pribadi dan diberitahu oleh atasanmu. Ini bukan masalah sepele dan tidak sesuai dengan aturan. Lin Baochang dengan enggan berkata, sebenarnya, aku bisa menelepon polisi, aku sudah menelepon polisi. Kondisinya tidak diperbolehkan. Keterlibatan polisi terlalu besar. Jika para penculik itu waspada, aku khawatir teman-temanku akan berada dalam bahaya. Aku tidak takut untuk memberitahumu pihak lain dulunya adalah beberapa pedagang produk Du, semuanya putus asa. Untuk berurusan dengan orang-orang seperti ini, polisi memiliki kekuatan terbatas, dan cara terbaik adalah bagi orang-orang kita untuk menyelesaikannya sekaligus. Sekarang masalah utamanya adalah di mana orang-orang itu tinggal. Selama kita dapat menemukan seseorang, kita pasti dapat menyelesaikannya dengan kemampuan tim kita. Anlu berpikir sejenak, dan berkata, Tim Lin, bolehkah aku tahu teman-temanmu adalah pria dan wanita? Wanita, kata Lin Baochang dengan riang. Anlu mendengar ekspresi di wajahnya yang benar-benar seperti itu. Tampaknya para kapten mereka benar-benar memandang wakil Kapten Lin. Anda jelas punya pacar di sini, dan teman di sana masih seorang wanita. Ini adalah langkah khas di dua kapal. Dan melihat situasi ini, wanita itu seharusnya lebih penting bagi wakil Lin Lin. Kalau tidak, dia akan berani melakukan pelanggaran disiplin yang begitu serius. Bagaimana dia bisa bersedia mengambil risiko sebesar itu jika dia tidak memiliki beban di hatinya? Lin Baochang melihat Anlu berhenti bicara. Meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain, itu jelas bukan hal yang baik. Jadi aku mengerang sedikit dan berkata, Kapten N, sebenarnya, di usiamu, sudah hampir waktunya untuk berbicara tentang pernikahan. Gadis-gadis, setelah menikah, jika kamu tetap berada di garis depan, itu terlalu sulit. Itu juga tidak kondusif bagi keharmonisan keluarga. Tetapi kamu juga tahu bahwa tidak mudah untuk melamar pekerjaan di ketentaraan kita. Jika kamu mau, aku benar-benar dapat membantumu mencari cara dalam hal ini. Bahkan jika kamu ingin berubah, aku memiliki metode yang sama untuk pekerjaan administratif di tingkat yang sama atau untuk pasukan biasa. Kamu dapat memikirkannya. Ketika Anlu mendengar ini, dia segera mengerti apa yang dimaksud Lin Baochang. Ini jelas berarti bahwa dia telah menetapkan kondisi yang baik untuk dirinya sendiri, dan itu adalah pengembalian kepada dirinya sendiri. Tetapi aku harus mengatakan bahwa pengembalian ini memang sangat menarik. Meskipun saya sangat menikmati kehidupan pasukan khusus, itu memuaskan dan memuaskan. Tetapi dia juga seorang wanita dalam kata-katanya sendiri, dan tidak mungkin selamanya memimpin garis depan, bahkan jika Anda setuju, keluarga Anda tidak setuju. Selain itu, orang tua telah menyatakan berkali-kali bahwa mereka harus memindahkan pekerjaan sipil mereka sesegera mungkin dan menikah sesegera mungkin. Sekali atau dua kali mungkin terlalu banyak masalah bagi Anlu, Anda dapat menundanya. Tetapi jika pengingat lama terus berlanjut, dia secara bertahap akan merasa sedikit stres. Jika masalah ini tidak diselesaikan lagi,
saya khawatir saya tidak akan dapat kembali ke rumah di masa mendatang. Itu bukan masalah sederhana bagi tentara untuk memindahkan pekerjaan. Tidak ada seorang pun di atas, jangan pikirkan itu. Secara khusus, saya adalah pasukan khusus, dan bahkan lebih sulit untuk dipindahkan. Tetapi jika Lin Baochang bersedia membantu, itu tidak akan menjadi masalah. Bagaimanapun, dengan Lin Baochang sebagai pemimpin manajemen langsungnya, tampaknya tidak sulit untuk secara khusus menyetujui pemindahannya. An Lu tahu bahwa ketika dia memikirkannya, dia harus setuju apakah dia ingin setuju atau tidak. Kemudian dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, Lin. Kalau begitu aku berjanji padamu." Lin Baochang tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan mengangguk, "Terima kasih. Yakinlah, aku pasti akan membalas kebaikanmu. Tapi Tim Lin, aku juga punya syarat." An Lu menunjukkan ekspresi serius. "Kau bilang, pertama, aku ingin menyamai senjatanya. Kedua, jika ada bahaya, aku harus mengutamakan keselamatanku sendiri. Kau juga tahu bahwa masalah ini adalah masalah pribadimu, dan aku tidak bisa mempertaruhkannya demi urusan pribadimu. Tolong mengerti Tim Lin untuk ini. Tidak masalah, aku hanya membiarkanmu untuk sementara waktu menyamar sebagai pacarku tanpa berpikir untuk mengambil terlalu banyak risiko. Jika ada bahaya, kau putuskan sendiri, apapun yang terjadi, aku tidak akan menyalahkanmu." "Baiklah, kalau begitu aku berjanji padamu." Lin Baochang berkata bahwa ketika An Lu dipindahkan, dia merasa lega, dan omong kosong lainnya pada dasarnya dilewati. Lin Baochang juga memanggil kembali Bai Wei, yang bertanggung jawab untuk melepaskan udara, dan mereka bertiga dengan hati-hati mempelajari keseluruhan rencana di kantor. Setelah semua penelitian selesai, An Lu kembali ke kantornya dan berganti pakaian kasual. Bai Wei juga menemukan beberapa prajurit elit dalam tim yang percaya bahwa mereka dapat dipercaya, dan mereka semua berganti pakaian kasual, semuanya membawa senjata untuk mempersiapkan tindakan selanjutnya. Lin Baochang juga memberitahu beberapa orang bahwa jika situasinya tidak tepat, tembak saja. Meskipun dia ingin menyelamatkan Xia Ziki, dia tidak bisa membiarkan orang-orangnya mengambil risiko. Jika terjadi kecelakaan, hasil seperti itu tidak dapat ditanggung dengan sendirinya. Waktu habis. Telepon target berdering lagi. Beberapa mobil kemudian meninggalkan garnison. Lin Baochang dan An Lu duduk di dalam mobil dan mengikuti panggilan telepon ke pinggiran kota Zonghai. Bai Wei dan timnya berkomunikasi setiap saat dengan bantuan posisi GPS dan komunikator, jadi mereka tidak mengikuti terlalu dekat, tetapi tetap berada di belakang mereka, menunggu Lin Baochang memesan kapan saja. Mobil Lin Baochang tiba di pintu sebuah pabrik yang terbengkalai. Pintu pabrik itu tersembunyi dan tidak terkunci. Lin Baochang melihat ke dalam melalui gerbang, dan tidak menemukan siluet apapun, tetapi dia tahu bahwa bosmu bersembunyi di pabrik. Lin Baochang melihat sekeliling probe untuk memastikan tidak ada seorang pun di sana, dan berkata, "Hai Dongqing. Aku kucing tua." Sekelompok dua orang menyergap di sekitar area pabrik, perhatikan pengamatan, dan hubungi kapan saja. Hai Dongqing menerima, perhatikan keselamatan. Suara pelan yang hanya dapat didengar oleh satu orang itu berasal dari mikrofon. Lin Baochang mendorong pintu gerbang area pabrik, menyalakan mobil, dan perlahan memasuki area pabrik. An Lu, yang duduk sebagai kopilot, juga waspada mengamati situasi di sekitarnya. Area pabrik sangat luas. Tampaknya tidak sulit menemukan beberapa orang yang bersembunyi di area pabrik yang begitu luas. "Tim Lin, pukul 10. An Lu tiba-tiba berseru. Lin Baochang mendengar itu dan buru-buru melihat ke arah yang dikatakan An Lu. "Aku melihat seorang pria berpakaian hitam bertopeng berdiri di depan gedung pabrik besar di satu sisi, melambaikan mobilnya. Tampaknya memberi isyarat kepada keduanya, melaju ke sisi ini." Lin Baochang buru-buru memutar mobil dan melaju menuju pabrik. Pria berpakaian hitam itu melihat keduanya datang, dan berbelok ke pintu pabrik, menghilang. Mobil Lin Baochang datang ke pintu pabrik untuk menghentikan mobil, gerbang pabrik terkunci, tetapi pintu kecil di satu sisi terbuka, tempat pria berpakaian hitam itu baru saja berdiri. "Tim Lin, masuk." Liu Lu melihat ke sekeliling jendela. Lin Baochang mengangguk, dan berkata, "Kemarilah. Kalian harus masuk. Perhatikan keselamatan. Jika ada bahaya, aku mengizinkan kalian menembak." Liu Lu mengangguk, mengeluarkan pistol, menarik peluru, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Lin Baochang juga mengambil pistol itu, membuka pintu,
dan keluar dari mobil dan berjalan ke pintu. Alat pengintai Lin Baochang melihat ke dalam gedung pabrik. Gedung pabrik yang gelap, sekilas, tidak melihat apapun dari luar. Lin Baochang masuk ke dalamnya, matanya beradaptasi, dan kemudian dia secara bertahap melihat keseluruhan gambar. Gedung pabrik-pabrik ini sangat besar dan sangat kosong. Mesin besar menghalangi pandangan, membuatnya tidak mungkin untuk memastikan jenis pabrik ini. Anlu juga masuk dengan waspada, dan melihat sekeliling, dan tidak menemukan perbedaan. Dan pria berpakaian hitam di luar gerbang pabrik telah menghilang. Tampaknya sulit untuk menemukan satu sama lain di gedung pabrik yang begitu besar. Telepon berdering. Itu telepon Lin Baochang. Hei, aku di sini. Lin Baochang memilih untuk menyambung ke belakang. Ya, apakah pacarmu yang membawanya? Bawa, itu tepat di sebelahku. Bagus, berikan dia teleponnya. Oke, Lin Baochang selesai, menyerahkan telepon itu kepada Anlu, dan mengedipkan mata. Kamu, halo, Anlu berpura-pura sedikit takut di telepon. Halo cantik, senang bertemu denganmu. Izinkan aku memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Kamu bisa dipanggil Tuan Boneka. Pacarku dan aku adalah teman lama. Halo Tuan, Boneka, ku dengar kau ingin bertemu denganku. Tidak tahu apa yang salah. Tentu saja ada sesuatu, dan kau juga ingin tahu tentang cantik. Benar, ku dengar kalian berdua akan menikah, kan? Ya, selamat, terima kasih. Jika Tuan Boneka punya waktu, dia bisa datang ke pernikahan kami. Pacarku dan aku sangat menyambutmu. Sayang sekali. Meskipun aku dan pacarmu sudah lama tidak bertemu, saat kalian menikah, aku mungkin tidak sempat hadir. Sebenarnya, aku yang memintamu, tetapi sebenarnya aku ingin menyampaikan kejutan kecil kepadamu. Selamat atas pernikahanmu. Aku harap kamu tidak merasa tergesa-gesa. Tidak, karena ini teman lama, tidak perlu melakukan perjalanan khusus untuk menyiapkan hadiah apapun. Kami bisa dengan senang hati menelepon. Seorang teman lama menikah. Bagaimana mungkin ini bisa berantakan? Tapi kakiku tidak nyaman, jadi aku tidak akan turun untuk menemuimu secara langsung. Tapi aku mengirim seorang bawahan untuk lewat. Kamu akan mengikutinya setelah beberapa saat, dan dia akan membawamu menemuiku. Semoga kamu menyukai kejutan yang aku persiapkan. Setelah itu, terdengar nada sibuk, dan panggilan itu telah ditutup. Anlu mendengar kata-katanya tertegun dan menatap Lin Baochang di sebelahnya. Apa yang dia katakan? Lin Baochang bertanya dengan cemberut. Dia bilang ada kejutan untuk kita. Ini membuat orang-orang datang untuk mengajak kita menemuinya. Anlu menjawab dengan jujur. Lin Baochang mengangguk dan berkata, hati-hati sebentar. Setelah berbicara, dia merendahkan suaranya dan berkata, Hai Dong King perhatikan. Tetaplah di dekat sini dan bersiap. Dengarkan isyaratku dan bertindak. Hai Dong King mengerti. Ada suara halus di headphone lagi. Hei, di sini. Sebuah suara tiba-tiba datang dari gedung pabrik yang kosong. Lin Baochang dan Anlu menoleh dan melihat pada saat yang sama. Mereka masih seorang pria bertopeng hitam dan melambaikan tangan pada dua orang di samping sebuah mesin tua besar di kejauhan. Lin Baochang menoleh untuk melihat Anlu, dan pihak lain mengangguk, dan mereka berjalan menuju gedung pabrik bersama. Pria berpakaian hitam itu berdiri di sana sebentar, dan ketika mereka mendekat, mereka berbalik dan menghilang di balik mesin besar itu. Lin Baochang dan dua orang itu melewati mesin besar yang sudah usang itu. Pria berpakaian hitam itu berdiri di mesin lain di kejauhan dan masih melambaikan tangan pada keduanya, lalu menghilang lagi. Keduanya hanya bisa mengikuti dari belakang, 3 kali belok dan 2 kali belok di pabrik besar itu, dan akhirnya membuat mereka berdua pusing. Harus kukatakan bahwa bangunan pabrik di sini benar-benar besar. Pria berpakaian hitam itu akhirnya muncul di sebuah pintu kecil dan melintas di hadapan mereka setelah memberi isyarat kepada keduanya. Mereka hanya bisa saling memandang dan berjalan menuju pintu kecil itu lagi. Memasuki pintu kecil itu adalah koridor yang panjang. Saat ini, orang-orang berpakaian hitam itu telah menghilang. Hanya ada satu jalan untuk menyeberang, dan keduanya hanya bisa berjalan di sepanjang koridor itu. Di ujung koridor, 3 pintu besi tampak sangat berat, tetapi 2 di antaranya tertutup dan hanya 1 yang terbuka. Keduanya datang ke pintu yang terbuka dan melihat ke dalam. Ruangan itu mungkin puluhan meter persegi, dengan lemari di satu sisi, dan sebuah meja di tengah ruangan. Sebuah tanda mencolok diletakkan di atas meja berdebu itu,
bertuliskan, silakan masuk ke sini. Dan sebuah anak panah pun tergambar. Keduanya melihat pada saat yang sama, dan keduanya merasakan keanehan di ruangan itu. Karena pria berpakaian hitam itu baru saja masuk, mengapa dia menghilang begitu cepat? Apa maksudnya pihak lain begitu misterius? Apa yang harus dilakukan? Anlu bertanya, dengan suara rendah. Kau di depan pintu, aku akan masuk dan melihat. Lin Baochang berjalan ke dalam ruangan dan melihat sekeliling. Ada banyak kotak yang ditumpuk di sekitar ruangan, yang sebenarnya adalah dinding lemari yang terdiri dari banyak lemari, yang berisi banyak dokumen lama, terlihat berdebu untuk waktu yang lama. Dinding lemari itu sangat tinggi. Tampaknya untuk memudahkan pencarian dokumen, ada tangga besi 2 lantai di sebelahnya. Meskipun situasi di dalam ruangan itu aneh, untuk dapat menemukan Xia Ziki, bahkan Lin Baochang, seekor harimau di Longtan, ingin melarikan diri. Lin Baochang berdiri di samping meja, mengikuti tanda, dan melihat ke arah anak panah. Ada anak panah lain di tangga di satu sisi, yang tampaknya sudah jelas, biarkan dia pergi ke arah anak panah itu. Lin Baochang datang ke anak panah itu dan naik ke lantai 2 di sepanjang tangga. Sebuah anak panah yang terbuat dari selembar kertas diletakkan di tanah di lantai 2, menunjuk ke depan, dan masih ada anak panah di ujung lantai 2. Lin Baochang berjalan mengikuti anak panah itu, berbalik, dan berjalan sampai tidak ada jalan lagi, berdiri di depan sebuah kotak besi besar yang sudah tua. Ada sebuah hati merah yang tertempel di sana, yang tampaknya adalah apa yang dipersiapkan oleh bosmu untuk dirinya sendiri. Ketika Lin Baochang merasa bingung. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Teriakan Anlu mengejutkan Lin Baochang yang berencana untuk membaca teks itu. Dia buru-buru menoleh dan melihat ke bawah. Namun saat ini seorang pria jangkung berpakaian hitam telah muncul di pintu, tetapi Anlu telah melilit lehernya olehnya, mengandalkannya sepenuhnya. Yang membuat Lin Baochang merasa sedikit tidak percaya adalah meskipun mata Anlu telah melebar, dia sama sekali tidak memiliki perlawanan. Melihat ekspresi itu bahkan membuat orang-orang semacam ekspresi ketakutan ketika dia ingin berbicara. Siapa kamu? Turunkan dia. Lin Baochang berteriak melihat pemandangan itu dan buru-buru menyentuh pistol di tangannya. Pria berpakaian hitam itu tampaknya merasakan sesuatu, menarik Anlu, menggunakan tubuhnya untuk menutupi, dan dengan cepat mundur dari pintu. Lin Baochang telah mengeluarkan pistol saat ini, tetapi karena pria berpakaian hitam itu menggunakan Anlu sebagai penutup, dia tidak berani menembak sama sekali, dan hanya bisa melihat Anlu yang terkejut dan menghilang di pintu bersama pria berpakaian hitam itu. Anlu, Lin Baochang menjerit, tetapi dia tidak peduli seberapa tinggi pintu itu, dan melompat dari rak, tetapi untuk meringankan penyangga, dia berguling melingkar saat mendarat. Namun, ketika Lin Baochang bangkit dan bergegas ke pintu, seluruh pintu besi tertutup rapat dan dia terkunci di dalam kamar. Lin Baochang bergegas maju dan membanting gerbang besi dengan keras. Ada suara teredam dari gerbang yang berat, tetapi tetap tidak bergerak. Lin Baochang memberikan beberapa palu berat dengan tergesa-gesa, tetapi tetap tidak berhasil sama sekali. Pada akhirnya, dia hanya bisa berhenti mengetuk. Tampaknya keadaan menjadi lebih buruk dari yang saya kira. Anlu benar-benar dibawa pergi di bawah kelopak matanya. Ini membuat Lin Baochang cemas, karena Anlu ada di sini untuk membantu dirinya sendiri. Jika sesuatu terjadi, bagaimana Anda bisa memberitahu atasan Anda untuk kembali? Hai Dongqing, Hai Dongqing. Lin Baochang buru-buru berteriak. Lin Baochang menelepon beberapa kali, tetapi tidak ada umpan balik suara di headset, yang membuat hatinya semakin cemas. Bahkan jika sesuatu terjadi pada pihak lain, harus ada tanggapan. Hai Dongqing, aku kucing tua, apakah kamu mendengarku? Segera dengar. Setelah berbicara, masih tidak ada suara di sisi berlawanan dari headset. Apakah ada sesuatu yang terjadi di sana? Merasa sedikit tidak normal, Lin Baochang memiliki banyak pikiran di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan tidak peduli dengan hal lain. Dia berencana untuk menelepon Bai Wei secara langsung untuk melihat apa yang terjadi di sana. Tetapi ketika Lin Baochang memutar nomor tersebut, sistem tiba-tiba mengingatkan bahwa tidak ada sinyal. Bagaimana mungkin tidak ada sinyal? Anda tahu, ketika Anda berada di luar, sinyalnya masih penuh. Lin Baochang memikirkan hal ini, dan buru-buru mengeluarkan ponsel lain, yang merupakan ponsel yang diberikan bosmu kepadanya. Apakah sinyalnya diblokir? Lin Baochang kemudian bereaksi,
seolah-olah dia telah jatuh ke dalam perangkap yang dipersiapkan dengan cermat oleh orang lain. Lin Baochang juga mudah tersinggung. Meskipun dia telah dianggap berhati-hati, dia masih meremehkan kemampuan bosmu. Tidak heran pihak lain berani mengundang dirinya ke tempat ini, ternyata sudah dipersiapkan dengan baik. Sekarang dia bahkan tidak melihat sosok bosmu, dia juga kehilangan Anlu, yang membuatnya cemas. Sekarang harapan hanya dapat diletakkan di pihak Bai Wei, berharap dia akan menemukan sesuatu yang salah lebih awal dan membawa seseorang untuk menyelamatkan Anlu dan Xia Ziki. Lin Baochang mengatur emosi dan napasnya. Dia tahu bahwa karena semuanya telah terjadi, tidak ada gunanya untuk merasa cemas, tetapi untuk melihat apakah ada kesempatan untuk melarikan diri dari hari kelahiran. Lin Baochang dengan hati-hati melihat ke seluruh ruangan dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah ruang yang sepenuhnya tertutup. Tampaknya tidak ada jalan keluar lain kecuali gerbang besi besar di belakang. Apakah bosmu ingin menjebak dirinya sendiri di sini? Lin Baochang memikirkan hal ini dan menggelengkan kepalanya lagi. Meskipun hubungan antara dirinya dan pihak lain dapat dianggap sebagai kebencian yang mendalam. Namun karena pihak lain telah melakukan pertempuran besar, saya percaya bahwa ia tidak seharusnya bunuh diri dengan cara yang begitu sederhana. Namun, metode apa yang akan diambil pihak lain untuk membalas dendam, ia juga tidak tahu apa-apa. Apa yang harus kita lakukan? Lin Baochang berdiri di dalam ruangan, kembali dan berjalan sebentar, dan tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu. Ia berbalik dengan tergesa-gesa, menaiki tangga lagi, dan tiba di kotak besar tua di ujung lorong. Lin Baochang sempat melihat kotak besar itu dengan saksama dan menemukan bahwa itu adalah brankas sampah kuno dengan kunci di dalamnya. Lin Baochang memikirkannya, mengulurkan tangan dan memegang kunci, lalu memutarnya. Kuncinya tidak bergerak, mungkin rusak, mungkin cakram kata sandinya rusak, dan tidak bisa dibuka tanpa kata sandi yang benar. Lin Baochang teringat bahwa sepertinya ada sesuatu yang tertulis di kertas di atas, tetapi saat itu dia ingin melihat apa yang terjadi kemudian. Lin Baochang berpikir bahwa dia melihat dengan saksama kertas itu, yang bertuliskan kata sandi ponsel 8675. Lin Baochang segera mengerti maksud dari pihak lain, dan buru-buru mengeluarkan ponsel yang ditinggalkan bosmu untuk dirinya sendiri, memasukkan 8675 pada antarmuka kata sandi, dan ponsel itu langsung terbuka. Mata Lin Baochang berbinar, dan dia segera memeriksa ponselnya. Antarmuka ponselnya sangat sederhana, tampaknya sudah di-flash. Selain mempertahankan fungsi panggilan, hanya ada satu perangkat lunak berlabel koneksi video. Yang mengejutkan Lin Baochang, ponsel negara itu sebenarnya terhubung ke Wi-Fi, tetapi dia tersenyum sedikit. Karena ponsel ini tidak memiliki fungsi lain selain fungsi panggilan, meskipun Anda memiliki Wi-Fi dan tidak tahu kata sandinya, Anda tidak dapat menggunakannya. Lin Baochang mengaktifkan fungsi koneksi video. Dia tahu bahwa ini pasti satu-satunya saluran komunikasi yang ditinggalkan oleh bosmu, dan mungkin tujuan pihak lain disembunyikan di sini. Setelah koneksi video tersambung, kamera menghadap ke boneka manusia jelek, yang tampak sangat tidak menyenangkan. Bosmu, apa yang kamu inginkan? Nada bicara Lin Baochang sedikit marah, tetapi boneka itu sepertinya tidak mendengarnya sama sekali, dan tetap tidak bergerak. Halo, apakah kamu mendengarku? Boneka itu tetap tidak bergerak, tidak sejelas sebelumnya, seperti orang yang hidup. Lin Baochang merasakannya. Orang yang mengendalikan boneka itu seharusnya pergi. Apakah orang yang baru saja membajak Anlu adalah orang yang mengendalikan boneka itu, atau dia adalah bosmu? Lin Baochang memikirkan ini dan menggelengkan kepalanya lagi, meniadakan gagasan itu. Pertama-tama, pria bertopeng itu sangat tinggi, tetapi tubuhmu pendek dan sedang. Dia bukan orang dari ketinggian. Tetapi orang ini bukanlah bosnya. Siapa dia? Anlu bukanlah wanita biasa dalam hal apapun. Bagaimanapun, dia adalah kapten tim khusus wanita di bawah kendalinya. Pihak lain dapat menaklukkan Anlu dalam sekejap. Kemampuan ini jelas bukan orang biasa. Tanpa diduga, ada sosok yang begitu kuat di bawah anak buahmu. Tampaknya segalanya lebih rumit dari yang Anda kira. Setelah beberapa saat, hehehehe, kucing tua, aku telah membuatmu menunggu lama. Pria boneka di sisi lain telepon bergerak lagi. Apa yang kamu inginkan? Lin Baochang berkata dengan dingin. Apa yang kau inginkan? Tentu saja ini permainan kami denganmu. Pada akhirnya, kemana kau bawa pacarku?
Lin Baochang berkata dengan dingin. Hahaha, tentu saja kau telah membawanya ke tempat yang tepat. Kenapa? Cemas untuk sementara waktu. Jangan khawatir, dia masih aman untuk saat ini. Tetapi jika itu juga aman untuk sementara waktu, sulit untuk mengatakannya. Apa yang kau inginkan? Jika kau punya keluhan, kau tidak dapat menyelesaikannya seperti seorang pria. Seperti seorang pria, hehehehe. Jika kau mengatakannya bertahun-tahun yang lalu, mungkin aku masih sedikit tertarik. Tapi sekarang aku sudah tua. Aku bahkan tidak bisa berjalan. Aku bisa mengatakan bahwa tidak ada apa-apa selain kebencian di tubuhku sekarang tidak ada lagi. Petik 2. Bosmu, aku tahu kau membenciku. Tetapi jika kau memiliki hutang dan debitur, tindakan apa yang dapat kau ambil terhadapku? Aku berjanji tidak akan melawan apapun. Masalah besarnya adalah mati. Tapi aku harap kau bisa menerima keduanya biarkan saja. Mereka berdua hanya dua gadis yang tidak bersalah. Mereka tidak ada hubungannya dengan keluhanmu. Mengapa kau membunuh dua gadis yang tidak bersalah? Tidak bersalah. Orang-orang boneka mendengar ejekan tak sadar ini dan berkata, jika mereka berdua tidak ada hubungannya denganmu. Mungkin mereka benar-benar orang yang tidak bersalah. Tetapi sejak hari mereka terlibat denganmu, mereka tidak lagi tidak bersalah. Kamu salahkan saja mereka karena tidak beruntung dan memilih untuk bersamamu. Mencintai seseorang yang seharusnya tidak dicintai. Apakah dosa asal mereka mengerti? Lin Baochang mendengar bahwa ini jelek, karena mendengarkan nada kejam dari bosmu mengatakan bahwa dia sama sekali tidak melepaskan pikiran kedua wanita itu. Alasan mengapa Xia Ziki dan Anlu mengalami hal-hal yang tidak beruntung seperti itu adalah karena implikasi mereka sendiri. Bosmu memiliki banyak kebencian terhadap dirinya sendiri. Lin Baochang pasti psikologis. Jika orang lain benar-benar menularkan kebencian terhadap dirinya kepada kedua wanita itu, akan sulit bagi mereka untuk menyalahkannya. Sekarang saya hanya bisa berharap pada Bai Wei, saya harap dia menemukan sesuatu yang salah di sini dan mencoba menyelamatkan keduanya sesegera mungkin. Wajah Lin Baochang Han, tidak berbicara lagi. Hehehehe, kucing tua, mengapa kamu menangis? Sebenarnya, jika kamu ingin kembali kedua wanita, itu bukan tidak mungkin. Aku tidak mengatakan itu sebelumnya. Aku ingin bermain game denganmu. Jika kamu menang, bahkan jika aku membiarkan kedua wanita itu pergi, tidak apa-apa. Petik 2. Benarkah? Lin Baochang mendengar matanya menyala. Sebenarnya, yang paling dia takutkan sekarang adalah bosmu segera menyakiti dua wanita. Jika kita bisa mendapatkan waktu dan saling berhadapan, Bai Wei mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan kedua wanita itu. Jangan pikir aku bercanda. Boneka itu bersenandung. Baiklah, asal kau bicara, aku ingin bermain denganmu sampai akhir, kata Lin Baochang dengan keras. Hahaha, bagus. Tapi sebelum itu, untuk menambah keseruan permainan kita, izinkan aku menunjukkan sesuatu kepadamu terlebih dahulu. Begitu suara boneka itu jatuh, kamera ponsel diputar lagi, sudut pandang di layar juga berubah. Dengan perubahan itu, dua orang perlahan muncul. Lin Baochang segera melihat bahwa yang satu adalah Anlu dan yang lainnya adalah Xia Ziki. Namun, keduanya sekarang sangat terikat dan kuat, dan mereka juga digantung secara diagonal pada dua platform yang sedikit miring, seperti dua perosotan, menghadap kolam renang, tergantung pada situasinya, selama mereka ditarik jika talinya putus, keduanya akan jatuh ke air. Mengingat keduanya sekarang terikat, jika mereka jatuh ke air, mereka pasti akan tenggelam. Lin Baochang melihat adegan ini, dan wajahnya jelek dan mengerikan. Meskipun dia tahu bahwa bosmu jelas bukan orang yang berhati lembut, tampaknya situasinya lebih buruk dari yang dia kira. Dalang berkata dengan bangga, hehehe. Apakah kamu melihat kucing tua itu? Tampaknya para pendahulu dan kalian saat ini berada dalam situasi yang canggung sekarang. Tetapi saya juga punya kabar buruk untuk diberitahukan kepada kalian. Kamu lihat lagi. Ngomong-ngomong, kamera berputar lagi dan mengenai titik cahaya. Fungsi white balance otomatis kamera diaktifkan pada saat yang sama, dan layar berkedip beberapa kali. Lin Baochang hanya melihat ketika fokus selesai. Titik cahaya awalnya adalah lilin, dan tali bersandar pada lilin. Situasi terus menyala, apinya. Cepat atau lambat mereka akan membakar tali. Melihat ini, Lin Baochang kembali menegangkan hatinya dan buru-buru berkata, "Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Hehehe, apa? Melihat ini, apa kau tidak jelas? Kucing tua,
Jika kau dapat menyelesaikan permainanku sebelum lilinnya padam, aku akan memberimu kesempatan, mari kita bertemu untuk menyelesaikannya. Tetapi jika lilinnya kau tidak dapat menyelesaikannya sebelum kau membakar talinya, maafkan aku, kau hanya bisa mengucapkan selamat tinggal kepada mantan dan pacar petahana-mu. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu tadi bahwa ada 5 kelinci putih kecil ke dalam perangkapku. Hahaha. Jangan kebetulan menjadi ibu kelinci mereka. Hahaha. Tawa bangga di telepon itu sangat bangga. Lin Baochang yang marah hampir muntah darah di tempat. Maksud dari pihak lain sudah jelas dengan sendirinya, kelima orang Bai Wei seharusnya jatuh ke tangan satu sama lain. Meskipun Lin Baochang tidak tahu apa konspirasi dan tipu daya pihak lain, dia mengatur beberapa pemain elit di bawah komandonya. Tetapi tergantung pada situasinya, tidak ada habisnya. Jika Anda tidak mengikuti instruksi pihak lain, Anda tidak akan menanggung kerugiannya. Lin Baochang memikirkan wajahnya yang tenang dan berkata, apa yang kamu inginkan? Ayo, hehehe, bagus. Saya yakin Anda sudah tahu bahwa satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan teman-teman Anda di sini adalah Anda. Jadi sekarang Anda harus mendengarkan dengan saksama. Kotak kata sandi di depan Anda mengarah ke rumah lain kuncinya. Apakah Anda bisa mendapatkannya atau memegang kotak itu dan mengubahnya menjadi mayat di sini terserah Anda. Ingat satu-satunya petunjuk yang saya berikan. Saya hanya mengatakannya sekali. Kata sandi untuk kotak ini terkait dengan coklat. Ayo bermain dan pikirkan sendiri. Tapi perhatikan waktu. Hahaha. Layar di layar menghilang dengan tawa serak. Lin Baochang mendengar bahwa dia juga ada di tempat. Sungguh lelucon. Kata sandi terkait dengan coklat. Apakah ini termasuk petunjuk? Zhang Yu memutus tautan video. Menoleh ke orang-orang di sekitar Wu Jie, kamu pergi dan turunkan Xia. Wu Jie mengangguk, dan bergegas untuk menurunkan Xia Ziki dari meja, lalu melonggarkan tali dan kain yang menutupi wajahnya. Pada saat ini, Zhang Yu juga menurunkan Anlu, melonggarkan tali, dan meletakkannya di kursi. Pada saat ini, Anlu memiliki beberapa jarum perak di tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa semua indera di tubuhnya telah ditutup oleh Zhang Yu. Duduk di kursi, dia tidak bisa bergerak. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tidak bisa berbicara, bahkan suaranya tidak bisa kudengar sedikit pun, seolah-olah dia telah menjadi vegetatif. Setelah Xia Ziki dilepaskan, dia menghela napas dan menatap Zhang Yu, berkata, bagaimana kabarnya? Semuanya diatur sesuai keinginanmu, namun, petunjukmu terlalu dapat diandalkan. Apakah kamu benar-benar berpikir dia dapat membuka petunjuk yang tidak tahu apa-apa? Xia Ziki mendengar kata-kata hening sejenak, menghela napas, dan berkata, jika dia bisa melepaskannya. Buktikan bahwa dia memiliki aku di dalam hatinya. Jika dia tidak bisa melepaskannya, itu hanya bisa dibuktikan dari awal sampai sekarang, tapi aku punya dia di hatiku. Baiklah, karena kau bersikeras. Zhang Yu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Xia Ziki memandang Anlu ke samping dan mengerutkan kening. Mengapa dia tidak bereaksi sama sekali? Tidak masalah, tidak apa-apa, semuanya ada dalam genggamanku. Zhang Yu tersenyum. Ketika Wu Jie mendengar kata-kata itu, mereka juga saling tersenyum. Mereka lebih baik daripada siapapun tentang sihir Zhang Yu. Lin Baochang menatap brankas di depannya, wajahnya tak bisa berkata-kata. Petunjuk yang ditinggalkan oleh bosmu tadi tampaknya tidak diperuntukkan bagi orang lain. Dan dalam hidupnya, hal terakhir yang dia suka makan adalah coklat. Dan coklat yang telah dia makan dalam hidupnya adalah salah satu dari sedikit. Petunjuk apa yang ditinggalkan pihak lain? Coklat apa yang ingin kamu simpan? Apakah tidak mungkin menyembunyikan coklat di suatu tempat di ruangan ini? Dan petunjuk pihak lain tersembunyi di dalam coklat-coklat itu. Lin Baochang memikirkan ini, matanya berbinar. Aku buru-buru dan hati-hati melihat sekeliling, dan sepertinya sedang mencarinya, di mana potongan coklat yang membuatnya nafsu makan. Lin Baochang memeriksa sekelilingnya berulang kali dan menemukan bahwa lemari itu tertutup debu, tidak seperti seseorang yang terbalik. Jika bosmu benar-benar menyembunyikan sesuatu di ruangan ini, seharusnya tidak ada jejak yang tersisa. Lin Baochang khawatir bahwa dia mungkin telah melewatkan sesuatu, jadi dia memeriksanya dengan saksama dan akhirnya memutuskan bahwa seharusnya tidak ada yang disembunyikan di lemari-lemari ini. Lin Baochang menyerahkan lemari itu dan mencari-cari di sekitar, celah-celah di belakang lemari, di bawah brankas,
di mana barang-barang lain mungkin disembunyikan di sudut-sudut lain ruangan. Lin Baochang mencari, dan akhirnya tidak menemukan petunjuk. Lin Baochang mengerutkan kening, dengan hati-hati mengingat setiap kalimat bosmu. Dia tahu bahwa petunjuk yang ditinggalkan oleh pihak lain seharusnya bermakna. Karena situasi ini, dia tidak dapat menolaknya. Jika bosmu ingin bunuh diri, tidak perlu terlibat dalam gerakan-gerakan kecil ini, dan mengancam dirinya. Sendiri dengan dua wanita akan membuat dirinya jelek. Menurut ide ini, bosmu seharusnya tidak bercanda dengan dirinya sendiri. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, jika pihak lain tidak bercanda dengan dirinya sendiri, apa sebenarnya arti coklat ini? Lin Baochang memikirkan hal ini dan merenung. Beberapa orang dari Zhang Yu juga datang ke ponsel saat ini dan menyaksikan tindakan Lin Baochang melalui layar monitor. Meskipun Zhang Yu tahu apa kata sandinya, apa hubungan batang kode itu dengan coklat membuatnya sedikit bingung. Jika Anda mengubah lingkungan dan tidak mengandalkan kemampuan Anda sendiri untuk menebak kata sandinya, petunjuk itu sendiri pasti jalan buntu. Jika Anda membiarkan Lin Baochang menebak, dapatkah dia benar-benar menemukan petunjuknya? Zhang Yu juga skeptis dengan ini. Hati Xia Ziki adalah yang paling ceroboh. Bagaimanapun, petunjuk ini diserahkan kepada Lin Baochang, dan dia ingin tahu apakah orang lain itu benar-benar mencintainya seperti dia mencintainya. Jika orang lain itu benar-benar mencintainya, mereka harus menemukan jawabannya. Mungkin saja Lin Baochang memikirkan coklat untuk waktu yang lama, dan mengingat beberapa kenangan yang berdebu. Ibu Lin Baochang saat ini sebenarnya adalah ibu tirinya. Ibu kandungnya meninggal dalam kecelakaan mobil saat dia masih kecil. Lin Baochang ingat bahwa ibunya akan meninggalkannya sendiri karena dia ingin makan coklat di hari ulang tahunnya. Ibu yang mencintai dirinya sendiri hanya bisa membeli coklat di bawah hujan lebat. Siapa tahu mereka tidak akan pernah pergi lagi. Sejak saat itu, coklat menjadi salah satu hal yang paling menyebalkan bagi Lin Baochang dalam hidupnya. Setelah ibunya pergi, Lin Baochang menjadi bodoh. Dia tidak pernah makan coklat dan bahkan mencium rasa kakao. Dia bahkan membenci kopi. Tentu saja, ada pengecualian dalam segala hal. Itu adalah hari Valentine pertama di mana Lin Baochang dan Xia Ziki mengonfirmasi hubungan mereka. Xia Ziki tidak tahu bahwa Lin Baochang membenci coklat, jadi dia memberinya coklat yang enak di hari Valentine itu. Meskipun Lin Baochang tidak terlalu menyukai coklat, tetapi karena Xia Ziki memberikannya kepadanya, dia harus menerimanya meskipun dia membencinya. Meskipun dia tidak suka makan, itu pasti tidak akan berhasil untuk orang lain. Xia Ziki tidak tahu bahwa Lin Baochang tidak suka makan coklat, dan bertanya berkali-kali apakah coklat itu enak setelah dikirim. Tentu saja, Lin Baochang tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak suka makan, dia hanya bisa berbohong kepada pihak lain bahwa dia telah memakannya dan itu enak. Faktanya, kotak coklat itu disembunyikan olehnya, dia tidak memakannya sama sekali, dia tidak bisa memakannya sama sekali. Kemudian, secara kebetulan, Xia Ziki tahu dari teman baik Lin Baochang bahwa dia sama sekali tidak menyukai coklat, dan rahasia bahwa dia tidak menyukai coklat. Xia Ziki kemudian tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar, dan tampaknya runtuh, menangis seperti air mata. Tentu saja, Lin Baochang tidak bisa menyalahkan Xia Ziki. Meskipun dia tidak suka coklat, dia menyukai hadiah yang diberikan Xia Ziki untuk dirinya sendiri, bahkan jika itu adalah coklat. Kejadian ini secara langsung menyebabkan suasana hati Xia Ziki sangat rendah selama waktu itu, yang memengaruhi prestasi akademisnya, yang membuat Lin Baochang juga khawatir. Pada akhirnya Lin Baochang harus menggigit giginya dan memakan kotak coklat di depan Xia Ziki. Dan dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah makan coklat dari wanita lain dalam hidupnya, yang membuat Xia Ziki terharu dengan air mata di matanya. Dia bersumpah bahwa dia akan selalu bersama pihak lain. Tentu saja, sejak saat itu, Xia Ziki tidak pernah mengirim coklat ke Lin Baochang, dan Lin Baochang tidak pernah makan coklat lagi. Xia Ziki mengganti permen itu ke Lin Baochang setiap hari Valentine, dan itu adalah permen yang dibuatnya sendiri. Menurutnya, ada banyak hal yang manis di dunia, dan hari Valentine mungkin tidak terbatas pada coklat. Lin Baochang memikirkan hal-hal ini, dan seluruh orang itu juga jatuh ke dalam keadaan stagnasi. Adegan masa lalu muncul di hadapannya, membuatnya tidak dapat melepaskan diri untuk waktu yang lama. Saya tidak tahu berapa lama. Lin Baochang terbangun pada saat yang sama diam-diam memarahi apa yang sedang dilakukannya.
Bagaimana Anda bisa berdiri di sini dalam keadaan linglung pada saat-saat seperti itu? Hidup dan mati Xia Ziki dan Anlu semuanya tergantung padanya sekarang. Dia tidak boleh membiarkan Xia Ziki mati. Ini adalah hal yang paling penting. Lin Baochang menepuk wajahnya dengan keras, berusaha untuk bangun, tetapi tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Coklat, hari Valentine, tanggal 14 Februari. Memikirkan hal ini, mata Lin Baochang menjadi cerah. Saya memikirkan petunjuk coklat ini, apalagi tanggal ini, kan? Lin Baochang tahu bahwa kata sandi brankas adalah kunci untuk membuka kotak itu. Kemudian tanggalnya kebetulan berupa angka. Itu sejalan dengan prinsip petunjuk yang ditinggalkan oleh bosmu. Lin Baochang bergegas menaiki tangga, datang ke brankas, dan melihat lebih dekat ke brankas itu. Ini adalah brankas mekanis yang jujur, brankas dengan kata sandi 3 segmen. Dengan kata lain, harus ada 3 angka yang benar untuk membuka brankas ini. Hari Valentine adalah tanggal 14 Februari. Dengan kata lain, mungkin ada 02 dan 14 dalam kata sandi ini, tetapi masalahnya adalah ada 3 kelompok angka. Jangan katakan benar atau salah, bahkan jika Anda tidak tahu kata sandi ketiga, Anda tetap tidak dapat membuka brankas. Apa yang harus dilakukan tentang ini? Lin Baochang memikirkannya sebentar, atau berjongkok, mencoba memecahkan kotak kode berdasarkan 02 dan 14, dan melihat betapa beruntungnya. Tetapi mencobanya beberapa kali, brankas itu tidak terbuka sama sekali, jadi Lin Baochang mengerutkan kening. Jangan katakan pikiran Anda sendiri, kuncinya sekarang kehilangan 1 set kata sandi kunci. Lin Baochang berpikir sejenak, dan tiba-tiba mendapat ide, mungkin dia bisa mencoba nomor itu sendiri. Itu adalah tahun saya menerima coklat Xia Ziki dan lihat betapa beruntungnya saya. Lin Baochang semakin memikirkan dorongan ini, dengan hati-hati mengonfirmasi nomor tahun, dan kemudian memutar cakram kata sandi secara berurutan. Lin Baochang menyesuaikan ketiga angka tersebut secara berurutan searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam, dan kemudian meletakkannya di pegangan brankas. Dia sedikit gugup. Lin Baochang tahu bahwa jika kata sandi ini salah, Xia Ziki dan Anlu mungkin sangat berbahaya. Namun, setelah menerapkan kekuatan, saya mencoba berkali-kali sebelumnya dan tidak dapat menggerakkan pegangannya. Saya benar-benar memutarnya sedikit. Pintu brankas juga perlahan terbuka di bawah tarikan Lin Baochang. Lihat, instruktur telah membuka brankas. Wu Jie berkata dengan tergesa-gesa. Apakah dia menemukan kata sandinya? Hebat, Zhao Zijun juga tampak luar biasa. Benar, apa kata sandinya? Ge Wenhui berkata dengan aneh. Saya tidak tahu, bos yang mengaturnya, kata Wu Jie. Ketika Zhao Zijun dan Ge Wenhui mendengar kata-kata itu, mereka menatap Zhang Yu pada saat yang sama. Zhang Yu tersenyum dan mengucapkan kata sandinya. Beberapa orang mendengar beberapa mata besar dan mata kecil. Tampaknya kata sandi yang dikatakan Zhang Yu terlihat biasa saja. Dapat dikatakan bahwa tidak ada aturan yang harus diikuti. Bagaimana Lin Baochang menemukannya? Zhang Yu juga bingung. Meskipun dia tahu bahwa angka di belakang seharusnya adalah tanggal hari Valentine, angka di depan sulit ditebak. Apakah ini rahasia yang hanya diketahui oleh Lin Baochang dan Xia Ziki? Ada sedikit senyum di wajah Xia Ziki. Tidak peduli apa yang dipikirkan pihak lain tentang rangkaian angka ini, itu membuktikan bahwa pihak lain memiliki hatinya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan memikirkan angka ini. Sebenarnya, yang paling dia takutkan sekarang adalah pihak lain tidak pernah mencintai dirinya sendiri, dan mereka yang dulu saling membohongi diri sendiri. Sekarang tampaknya pihak lain memiliki hati mereka sendiri. Lin Baochang sangat gembira. Saya tidak menyangka bahwa kata sandi untuk brankas itu benar-benar serangkaian angka ini, dan saya sangat beruntung. Tetapi sekarang waktu masih berjalan, Lin Baochang tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Buru-buru melihat ke dalam brankas. Di dalam brankas ada linggis kecil, selembar kertas, dan kunci. Di kertas itu, linggis digunakan untuk mencongkel pintu, dan kunci itu menyatakan bahwa itu adalah kunci ke ruangan lain. Lin Baochang tidak menginginkan apapun lagi saat melihat ini. Dia mengeluarkan linggis dan kunci, bergegas ke pintu kamar, memasukkan linggis seperti yang ditunjukkan pada diagram instruksi, dan menariknya dengan keras. Dapat dikatakan bahwa Lin Baochang mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya, pintu sebuah celah perlahan muncul di bawah congkelnya sendiri. Melihat ini, Lin Baochang bahkan lebih bersemangat,
dan terus bekerja keras. Celah itu menjadi semakin besar di bawah berkah kekuatannya, dan kait di luar pintu secara bertahap terbuka. Lin Baochang tidak merentangkan linggis di sepanjang celah sampai celah itu hampir, dan menyapu ke atas, menjatuhkan kait pintu ke bawah. Lin Baochang menarik lagi, dan pintu besi besar itu terbuka. Akhirnya meninggalkan ruangan tadi, Lin Baochang merasa lega. Kembali ke koridor dan lihat ke samping. Lorong yang tadi dikunci oleh seseorang dan tidak bisa keluar sama sekali. Lin Baochang juga tahu bahwa bosmu telah melakukan begitu banyak perhitungan dan seharusnya tidak memberi dirinya kesempatan untuk melarikan diri. Terlebih lagi, Xia Ziki dan Anlu ada di tangannya lagi, dan mereka hanya bisa melakukan apa yang diminta pihak lain, jadi mereka memiliki sedikit harapan untuk menyelamatkan mereka. Lin Baochang dengan hati-hati melihat kedua pintu besi lainnya. Kedua pintu itu dikunci secara terpisah. Dia ingat kunci yang diambilnya dari brankas sebelumnya. Lin Baochang mengeluarkan kunci dan bereksperimen dengan pintu tengah terlebih dahulu. Dia bereksperimen dengan pintu di satu sisi lagi, dan saat kunci diputar, kunci pintu terbuka sebagai respons. Lin Baochang membuka gerbang besi dan berjalan masuk. Ruangan ini adalah ruang utilitas dengan banyak puing. Ada lebih banyak barang di sini daripada yang Anda pikirkan, dan ruangan itu hampir penuh. Lin Baochang merasa bahwa ketika dia dalam situasi putus asa, ponselnya bergetar beberapa kali. Dia buru-buru mengambilnya dan boneka itu muncul lagi di layar ponsel. Hahaha, kucing tua yang baik, aku tidak menyangka bahwa kamu, kucing buta, benar-benar menangkap tikus mati. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu menebak kata sandinya? Aku tidak punya banyak waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Apa yang kamu ingin aku lakukan sekarang? Jangan khawatir, lilin itu masih bisa menyala untuk sementara waktu, dan bahkan jika talinya terbakar, tidak mudah padam. Bukankah begitu? Hehehe, tawa serak pria boneka itu membuat Lin Baochang tidak nyaman. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Haruskah kita lebih bahagia? Lin Baochang berkata dengan tidak senang. Hahaha, di ruangan ini ada kunci ke kamar sebelah. Sekarang kamu punya dua pilihan, satu adalah menemukannya sendiri. Tapi, menurutku itu jelas bukan pilihan yang bijaksana, terutama kamu waktu terbatas. Jadi cara paling cerdas adalah menggunakan petunjuk. Petik 2. Petunjuk apa? Perhatian, petunjuk ini adalah sebuah kalimat, aku hanya mengatakannya sekali. Melalui jendela kaca, melihat dirimu yang sempurna, cintaku perlahan-lahan terkumpul. Oke, bisakah kau menemukan jalan ke tingkat berikutnya? Kuncinya, sekarang terserah padamu. Sampai jumpa. Setelah itu, video telepon terputus lagi. Melihat melalui jendela kaca dan melihat dirimu yang sempurna, cintaku perlahan-lahan terkumpul. Lin Baochang bergumam dan berpikir lagi. Lin Baochang belum mendengar banyak lagu, dia bahkan kurang bisa bernyanyi. Dia pikir dia adalah pria dengan nada yang tidak lengkap. Jika dia memilih beberapa orang yang bernyanyi di dunia, dia pasti akan memilih dirinya sendiri. Namun, Xia Ziki adalah penyanyi yang sangat hebat, tidak hanya memiliki bakat musik yang sangat tinggi sejak usia dini, tetapi juga mahir memainkan piano dan biola berbagai instrumen, hampir di panggung pertunjukan sekolah, keluarga kuku-kuku yang cantik, bunga kelas ditambah bunga sekolah. Saat itu, kedua teman mereka mengira bahwa keduanya sama sekali bukan orang yang sama, dan sungguh luar biasa bahwa mereka akhirnya bisa bersama. Saya ingat saat itu adalah pesta musim panas yang diadakan di kampus. Seorang pria tampan dari sekolah juga menyukai Xia Ziki. Agar dapat mendekatinya, dia menghabiskan banyak uang dan energi untuk melewati berbagai tingkatan di sekolah. Kesempatan paduan suara Qi. Gao Fushuai telah menjelajahi secara pribadi, Xia Ziki menyukai penyanyi pop Su Derong saat itu. Jadi dia sengaja memilih salah satu lagu cinta terpanas, Just Like You, yang dinyanyikan oleh Su Derong dan Yu Jingyi. Menurutnya, lagu ini adalah cara terbaiknya untuk mengungkapkan perasaan. Xia Ziki tentu saja merasa bahwa Gao Fushuai ingin mendekatinya, tetapi dia sudah bersama Lin Baochang saat itu. Pada akhirnya, dia menolak untuk bernyanyi bersama dengan alasan sakit tenggorokan dan keluar dari pertunjukan. Lin Baochang tahu bahwa Xia Ziki menyukai lagu Just Like You, dan dia bersenandung ketika semuanya baik-baik saja. Selain itu, tenggorokan Xia Ziki saat itu tidak dapat melihat bagian mana yang tidak nyaman, tentu saja Lin Baochang sedikit bingung. Lin Baochang ingat menanyakan hal itu. Xia Ziki menjawab sambil tersenyum.
Dia hanya bisa menyanyikan lagu ini dengan seorang anak laki-laki, yaitu Lin Baochang. Jika Lin Baochang tidak bernyanyi, dia tidak akan pernah bernyanyi dengan anak laki-laki lain. Kata-kata Xiaziki, Lin Baochang terharu. Bersumpah bahwa kamu harus belajar menyanyikan lagu ini dengan Xiaziki. Lin Baochang, seorang pria dengan suara yang tidak lengkap, benar-benar mempelajari lagu itu kemudian, dan menyanyikan lagu itu bersama Xiaziki di pesta tahun baru di kelas tahun itu. Meskipun Lin Baochang menyanyikan bahwa itu adalah hantu yang menangisi serigala dan Xiaziki yang sempurna, itu adalah paduan suara si cantik dan si buruk rupa. Namun demikian, Xiaziki sangat senang. Menurutnya, selama dia bernyanyi dengan Lin Baochang, itu tidak menyenangkan dan dia menyukainya. Lin Baochang masih sesekali menyenandungkan lagu itu, dan nada deringnya juga merupakan lagu itu, yang juga merupakan satu-satunya lagu dalam hidupnya yang dapat menuliskan liriknya. Memikirkan hal ini, Lin Baochang mulai bernyanyi lagi. Tidak peduli apa, aku hanya menyukaimu. Aku ingin meletakkan kunci untuk membuka pintu hatimu di tempat di mana matahari dapat bersinar. Ketika Lin Baochang menyanyikan ini, dia tiba-tiba terdiam sebentar. Tampaknya merasakan sesuatu juga. Benarkah? Lin Baochang berpikir bahwa dia buru-buru melihat ke atas ke kamar dan menemukan bahwa kamar ini sedikit berbeda dari kamar sebelumnya. Kamar sebelumnya tertutup rapat dan tidak ada jendela sama sekali, dan ada jendela kecil di bagian atas kamar, yang dipasang agak tinggi dan tampak dapat bernapas. Jika Anda tidak memperhatikan pengamatan, tidak mudah untuk menemukannya. Lin Baochang memindahkan barang-barang di bawah jendela, diikuti oleh 2 langkah mundur, dan kemudian bergegas maju. Akhirnya, dinding pedal terangkat dan meraih ambang jendela dari jendela kecil itu. Untungnya, Lin Baochang juga berasal dari pasukan khusus. Kalau tidak, kebanyakan orang tidak akan dapat menurunkan jendela setinggi itu bahkan jika mereka tahu ada kunci. Lin Baochang menarik lengannya dengan keras dan menarik tubuhnya ke atas, situasi di ambang jendela juga terlihat. Dapat dikatakan bahwa ambang jendela telah dibersihkan dan terlihat bersih dan rapi, dan benda yang mengilap diletakkan di ambang jendela, bersinar dengan cahaya. Lin Baochang mengulurkan tangan dan meraih tangannya dengan gembira, diikuti oleh orang-orang juga jatuh ke tanah, sebuah kunci kecil juga muncul di telapak tangannya. Oh, dia benar-benar menemukannya lagi. Aku tidak menyangka kali ini akan secepat itu. Wu Jie berkata dengan heran. Kau aneh. Bagaimana dia tahu kunci itu ada di ambang jendela? Zhao Zijun berkata dengan aneh. Mungkin kalimat sebelum bos. Petunjuk apa yang disertakan? Wu Jie melanjutkan. Benarkah? Zhao Zijun berkata bahwa dia sedikit bingung, dan menoleh ke Zhang Yu. Zhang Yu tersenyum ketika dia melihat ini, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, menunjukkan bahwa dia juga bingung. Sebenarnya, dia juga tahu isi petunjuk ini. Mengenai arti spesifik dari petunjuk ini, dia juga bingung. Tetapi dia tahu bahwa ini pasti rahasia yang hanya diketahui oleh Xiaziki dan Lin Baochang. Memikirkan hal ini, Zhang Yu menoleh untuk melihat Xiaziki di sekitarnya. Wajah Xiaziki penuh dengan air mata saat ini. Lin Baochang menemukan kuncinya dengan sangat cepat, yang menunjukkan bahwa dia tidak boleh melupakan lagu cinta dari paduan suara sampai sekarang, yang juga membuktikan bahwa pihak lain selalu ada di dalam hatinya. Tetapi pertanyaannya adalah, karena orang lain itu ada di dalam hatinya, mengapa mereka begitu menyakiti diri mereka sendiri? Lin Baochang tidak menyangka semuanya berjalan begitu lancar. Tampaknya petunjuk yang disiapkan bosmu lahir darinya. Bagaimana mungkin pihak lain hanya menggunakan salah satunya, satu-satunya lagu yang dapat dia ingat. Lin Baochang juga bersemangat saat ini. Keberuntungannya hari ini sangat bagus. Tampaknya dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Xiaziki. Tetapi saat ini, tidak ada waktu bagi Lin Baochang untuk berpikir lebih banyak. Dia membawa kunci itu kembali ke koridor lagi dan datang ke pintu terakhir. Lin Baochang memegang kunci itu dan merasa gugup di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di pintu terakhir, tampaknya dia dan Xiaziki semakin dekat. Lin Baochang menggunakan kunci untuk membuka pintu, dan berjalan masuk ke dalam ruangan. Kondisi ruangan itu membuatnya tercengang. Karena dinding di satu sisi penuh dengan barang-barang, jika dilihat lebih dekat ternyata itu adalah kunci pintu, dan setiap kunci pintu diikat dengan tali kain merah dan sebuah kunci. Karena ada begitu banyak kunci pintu, semuanya terlihat sangat spektakuler, membuat orang merasakan fobia yang intens dalam sekejap.
Ponsel bergetar lagi saat ini. Lin Baochang tahu bahwa itu pasti bosmu yang ingin merekam video dengan dirinya sendiri lagi. Faktanya, Lin Baochang sudah merasakannya saat ini. Bosmu seharusnya bisa melihat setiap gerakannya. Kalau tidak, tidak mungkin menemukan kunci setiap saat, dan pihak lain dapat menghubunginya sendiri, bahkan jika itu kebetulan, tidak ada kebetulan. Seperti itu. Namun, saat ini Lin Baochang lebih peduli dengan urusan Xia Ziki dan buru-buru mengeluarkan ponselnya. Hahaha, baiklah, aku tidak menyangka kamu lebih cepat dari yang kukira kali ini. Pria boneka itu tersenyum. Oke, tinggal satu ruangan lagi. Katakan apa yang kau inginkan dariku. Kali ini, tidak semudah dua lantai pertama. Benar, kau lihat dinding kunci di sebelahmu. Lihat, bagus. Ada kotak besi besar di sudut ruangan dengan kunci di atasnya. Dan kuncinya mengunci dinding. Jika kau ingin mendapatkan kunci pintu koridor di kotak besi, kau harus menemukannya dari dinding kunci. Simpan kunci yang membuka kotak besi itu. Selama kau bisa mendapatkannya, kau bisa pergi dari sini, dan aku akan mengatur seseorang untuk membawamu menemuiku. Apa petunjuknya kali ini? Ada kotak kertas di kotak besi itu. Ada banyak kunci di dalamnya, setiap kunci memiliki kalimat, dan kunci yang sebenarnya, petunjuknya adalah kata, hati. Awas, kunci yang sebenarnya di kalimat itu disengaja. Jadi pergilah dan temukan. Kedua pacarmu tidak akan bisa bertahan. Setelah itu, sambungan video terputus lagi. Lin Baochang juga terdiam, tetapi dia juga tahu bahwa tidak banyak waktu tersisa untuk dirinya sendiri, dan dia bergegas ke kotak besi di sudut dan melepaskan kotak kardus itu. Lin Baochang membuka karton dan melihatnya. Tiba-tiba aku terkejut, karena kotak itu penuh dengan warna merah, aku melihat dengan saksama untuk melihat bahwa sebenarnya ada banyak pita merah, masing-masing dengan kalimat tertulis di atasnya, dan sebuah kunci diikat pada saat yang sama. Lin Baochang melihat ini dengan jelas. Kunci kotak besi besar itu pasti ada di tali merah ini. Tentu saja, jika Anda melihat jumlah total pita ini, jika Anda ingin bereksperimen satu persatu, tidak mungkin untuk menguji mulai sekarang hingga besok pagi. Jadi sekarang cara terbaik adalah menggunakan petunjuk yang ditinggalkan oleh bosmu yang paling bijak. Kata hati, kata hati. Ini berarti bahwa pada tali pengikat ini, tali pengikat dengan kata, hati, yang tertulis dengan jelas harus sesuai dengan kunci yang benar-benar membuka kotak itu. Lin Baochang berpikir bahwa dia mengambil tali pengikat dan berkata, menyembunyikanmu di hatiku, tidak seorang pun dapat menemukanmu. Tidak, semoga berhasil. Lin Baochang menunjukkan perasaan gembira. Lin Baochang tidak menyangka bahwa ia sangat beruntung karena hati pada kain pertama yang diambilnya tertulis di situ. Apakah karena dewa sengaja memberi dirinya kesempatan untuk menyelamatkan Xia Ziki? Lin Baochang memikirkan hal ini, dan ia bersemangat untuk mengambil catatan dan kunci untuk mengunci dinding guna menemukan catatan dan kunci pintu yang sesuai. Tampaknya ini keberuntungan, ia menemukan kain yang sesuai setelah menemukan beberapa kunci di dinding, yang membuatnya semakin bersemangat. Lin Baochang mendapatkan kuncinya, pergi ke kotak besi, dan mencoba membuka kunci pintu. Namun ketika ia mencobanya dengan kunci, ia tidak dapat membukanya sama sekali. Lin Baochang baru menyadari bahwa ia salah. Kunci pintu pada kotak besi itu sama sekali tidak tepat. Lin Baochang mendatangi kotak kertas itu lagi, mengambil satu dan mendongak. Kotak itu bertuliskan, cintailah hidup ini, dengarkan dengan sepenuh hati. Asli atau palsu, sungguh suatu kebetulan. Siapapun yang mengambil selembar kain dengan gambar hati di dalamnya juga merupakan suatu kebetulan. Lin Baochang memikirkan hal ini dan menemukan selembar kain yang bertuliskan, senyum menawanmu memiliki kekuatan untuk menembus hati. Mengapa masih ada hati? Ambil yang lain, bicaralah satu sama lain, karena aku selalu memilikimu di hatiku. Ambil lagi, sehari tanpamu di hatimu tidak lebih dari sekadar tersesat. Lin Baochang mengambil beberapa catatan. Berturut-turut, tidak ada satupun yang tidak memiliki kata-kata hati, yang membuatnya marah. Karena bosmu jelas-jelas mempermainkan dirinya sendiri. Karena setiap lembar kain memiliki karakter hati. Bukankah itu tidak berarti apa-apa bagiku? Lin Baochang hampir tidak menjatuhkan kotak itu ke tanah. Tetapi kemudian dia kembali tenang, dia tahu bahwa Xia Ziki sedang menunggu dirinya sendiri untuk diselamatkan, dan dia pasti tidak akan mengalahkan dirinya sendiri. Mungkin arti dari bosmu bukanlah selembar kain dengan karakter hati.
Mungkin selembar kain tanpa karakter hati adalah petunjuk yang sebenarnya. Lin Baochang memikirkan hal ini, meletakkan kotak kertas di lantai, duduk dan mulai melihatnya satu persatu. Meskipun itu adalah cara yang bodoh untuk melihat sekarang. Tetapi ini juga jauh lebih cepat daripada bereksperimen dengan potongan kain ini satu persatu. Dapat dikatakan bahwa tidak ada jalan keluar sekarang. Setelah Lin Baochang mulai memeriksa potongan-potongan itu satu persatu, dia memastikan bahwa dia benar. Karena masing-masing potongan kain di dalam karton memiliki hati di atasnya, dan yang lebih penting, tidak ada potongan kain tanpa hati. Lin Baochang semakin kecewa semakin dia memeriksa, bosmu seharusnya tidak meninggalkan celah yang begitu jelas untuk dirinya sendiri. Maka petunjuk yang dikatakan oleh pihak lain mungkin bukan seperti yang mereka pikirkan. Tetapi apa itu? Dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun dalam waktu singkat. Lin Baochang mencari-cari di kotak itu, sambil memikirkan apa arti petunjuk itu. Akhirnya, dia memilih beberapa karakter hati di kain perca itu dan menaruhnya secara terpisah. Mungkin di dalam pesan-pesan kecil ini, ada petunjuk yang dia inginkan. Lin Baochang dengan saksama memeriksa isi setiap kain perca, dan akhirnya dia tampak sedikit bingung. Meskipun kain perca yang dia periksa itu ditulis dengan hati, ada juga dua hati. Terutama ketika dia menemukan kain perca dengan 3 hati, dia pikir itu adalah kain perca yang dituju. Ternyata itu bukan kunci yang dia inginkan. Tidak hanya itu juga membuang-buang banyak waktu. Lin Baochang tidak punya pilihan selain kembali untuk melanjutkan pemeriksaan, tetapi seiring berjalannya waktu, dia akhirnya menjadi semakin cemas, dan dahinya mulai berkeringat. Karena dia sepertinya telah melihat tali Shiaziki, yang sedang terbakar oleh api. Jika dia tidak dapat lagi menemukan kuncinya, Shiaziki akan sangat berbahaya. Lin Baochang mempercepat kecepatan melihat kain perca itu, mengambil satu dan meliriknya, lalu mengambil yang lain. Lin Baochang mengambil sehelai kain dan melihatnya terlempar ke satu sisi. Ketika dia baru saja ingin mengambil sehelai kain lagi, aksinya tiba-tiba berhenti. Dia sepertinya merasakan sesuatu, dan buru-buru mengambil sehelai kain lagi. Menunggu juga bagian dari cinta. Aku hanya mencintaimu di hatiku, itu adalah kekuatan pendorong untuk penantianku. Lin Baochang menyaksikan kata-kata yang sudah dikenalnya itu tertegun di tempat. Tak terkendali di dalam hatiku muncul kembali kenangan lama. Aku ingat bahwa Lin Baochang dan Shiaziki lah yang telah mengonfirmasi hubungan kekasih mereka, bahkan guru pun mengetahuinya, dan akhirnya masuk ke rumah keduanya. Meskipun keduanya telah menjadi rendah hati dan hubungan mereka telah berubah dari tanah ke tanah, hubungan itu tidak berkurang sama sekali, tetapi cinta itu semakin tumbuh subur. Sampai keduanya menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi, mereka akan dihadapkan dengan hal-hal yang berbeda. Ketika masing-masing sisi langit, keduanya menghadapi topik yang telah mereka hindari untuk pertama kalinya, yaitu masa depan keduanya. Lin Baochang berkata saat itu bahwa dia tidak khawatir Shiaziki akan berubah pikiran di masa depan. Bagaimanapun, Shiaziki adalah seorang gadis dan gadis yang berbakat. Bukan tidak mungkin bagi para pelamar masa depan untuk mengatakan bahwa ada perusahaan yang semakin kuat. Di pihak Lin Baochang, mereka tidak bisa tidak meninggalkan satu sama lain. Bagaimanapun, keduanya masih muda dan memiliki tujuan mereka sendiri untuk diselesaikan. Masih terlalu dini untuk membicarakan pernikahan dalam 10 tahun, apalagi sekarang. Shiaziki juga melihat kekhawatiran Lin Baochang, jadi dia memutuskan untuk memberikannya segalanya kepada Lin Baochang selama liburan untuk membuktikan bahwa dia akan mencintainya seumur hidup, yang sangat menyentuh hati Lin Baochang. Lin Baochang tentu saja tidak bisa melakukan hal semacam itu, meskipun dari sudut pandang seorang pria, itu akan lebih aman dan lebih terjamin. Namun, itu juga akan menyakiti wanita, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual, karena itu merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap pihak lain. Dia mencintai Shiaziki, dan lebih suka menyakiti dirinya sendiri daripada menyakiti pihak lain, baik secara fisik maupun mental. Lin Baochang berjanji bahwa dia akan bekerja keras untuk menabung di masa depan dan akan menyelenggarakan pernikahan impian yang dirindukan Shiaziki di tepi pantai cinta. Justru karena kalimat inilah keduanya tidak pernah meragukan masa depan mereka saat itu. Saya ingat sebelum pergi ke sekolah, keduanya pergi ke Laoshan bersama. Kemudian, mereka membeli kunci konsentris di suatu tempat di sebelah kuil di gunung dan membuat kunci konsentris untuk wisatawan. Lin Baochang ingat bahwa Shiaziki juga membeli tali kain merah dan mengikatnya ke kunci.
Lalu tanyakan pada diri sendiri apa yang harus ditulis. Lin Baochang ingat menyarankan untuk menulis nama dua orang saat itu. Namun, Xia Ziki tidak ingin sesederhana itu. Akhirnya dia memikirkannya cukup lama sebelum menulis kalimat ini. Menunggu juga bagian dari cinta. Aku hanya mencintaimu di hatiku, dan itu adalah kekuatan pendorong di balik penantianku. Meskipun masalah ini telah berlalu selama bertahun-tahun, Lin Baochang memiliki kesan yang mendalam pada kalimat ini. Meskipun kesan ini telah tersembunyi di titik terdalam ingatannya, tetapi itu tidak berarti melupakannya. Lin Baochang memegang kain itu sebentar dan berdiri perlahan. Mungkin kain ini hanyalah kain biasa, tetapi dia harus mencobanya. Jika dia tidak mencobanya, dia tampaknya telah kehilangan sesuatu. Lin Baochang datang ke dinding kunci dan mulai mencari satu persatu. Mungkin tidak peduli apapun keberuntungannya, dia hanya memeriksa selusin kain dan dia menemukan kunci pintu target. Lin Baochang membuka kunci pintu dengan kunci pada kain, mengambil kunci yang tergantung di sana, dan berbalik ke depan kotak besi besar. Meskipun Lin Baochang tahu bahwa kunci di tangannya dapat membuka kotak besi, peluangnya sangat rendah, tetapi karena kalimat ini sangat penting baginya, bagaimana dia bisa mencobanya, mungkin ada sesuatu dalam Tuhan di dalamnya. Dan Lin Baochang juga merasa bahwa dia tampaknya dibimbing oleh sesuatu, dan dia harus memilih kunci ini. Lin Baochang mengira bahwa kunci itu dimasukkan ke dalam lubang kunci, menarik napas dalam-dalam, dan memutarnya dengan lembut, klik, dan kunci pintu terbuka. Lin Baochang tidak bisa mempercayai matanya. Itu benar-benar terbuka. Apakah itu benar-benar kehendak Tuhan? Tidak, buka lagi. Wu Jie menatap Zhao Zijun dengan heran. Zhao Zijun berkata dengan wajah muram, baru saja menyelesaikan kunci pintu dan kain penutupnya, aku hampir muntah darah tanpa aku. Aku tidak menyangka instruktur akan membukanya beberapa kali. Kupikir dia akan sibuk selama berjam-jam kali ini. Hehehe, selama beberapa jam, bunga lili itu dingin. Ge Wenhui tersenyum, menatap Zhang Yu, dan berkata, baik, bos. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wu Jie dan Zhao Zijun mendengar kata-kata itu dan menatap Zhang Yu bersama-sama. Zhang Yu tidak menjawab, tetapi menatap Xia Ziki di satu sisi dan berkata, Kakak Xia. Apa yang kamu katakan? Xia Ziki tidak menyangka bahwa semuanya telah berlalu selama bertahun-tahun, dan Lin Baochang benar-benar mengingat kalimat yang ditinggalkan oleh kunci konsentris. Artinya, pihak lain tidak melupakan semua kenangan keduanya ketika mereka bersama. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, karena pihak lain belum melupakan dirinya sendiri, mengapa dia harus menikahi wanita lain? Apakah pihak lain memiliki pilihan terakhir? Atau apakah perlu menanggungnya sendiri karena alasan lain? Lin Baochang membuka kotak besi itu, dan sebuah kunci kecil tergeletak dengan tenang di dalamnya. Dia tahu bahwa ini seharusnya adalah kunci koridor luar. Sekarang keberuntungan ada di pihaknya, dia akan menyelamatkan Xia Ziki hari ini. Karena waktu yang sempit, tidak ada waktu tambahan bagi Lin Baochang untuk berpikir terlalu banyak. Dia buru-buru mengambil kunci di dalam kotak dan ingin berbalik dan pergi dari sini. Yang tidak dia duga adalah bahwa tali pancing tipis diikatkan ke kunci, dan ketika dia mengambil kunci itu, tali pancing itu tertancap, dan tali pancing itu terhubung ke mezanin di dalam kotak, dan tutupnya jatuh. Pada saat yang sama cairan yang tidak dapat dijelaskan keluar. Lin Baochang cemas dan tidak mengambil tindakan pencegahan, wajahnya disemprot dengan cairan yang tidak dapat dijelaskan. Cairan itu menyemprot ke mata Lin Baochang, yang membuat matanya geli dan dia tidak bisa membuka. Pada saat yang sama, bau menyengat yang aneh menembus saluran pernapasannya melalui lubang hidung, dan beberapa cairan disemprotkan ke mulutnya, rasanya sangat tidak enak. Tidak enak, Lin Baochang tahu bahwa dia melakukan sesuatu. Hal ini jelas bukan hal yang baik. Dia buru-buru menahan napas, menutup matanya rapat-rapat, meludah beberapa kali, dan mulai menyekat cairan itu di wajahnya. Tetapi yang tidak diharapkan Lin Baochang adalah ketika dia menyekat cairan itu di wajahnya, dia tidak bisa merasakan sentuhan tangan dan kulitnya. Dia hanya tahu bahwa sepertinya cairan tadi bekerja dengan cepat. Obat ini, bagaimana ini bisa begitu cepat? Tidak lama setelah kesadaran ini muncul, Lin Baochang merasakan angin puyuh, dan orang itu jatuh tak bergerak. Wu Jie tercengang ketika mereka melihat ini. Meskipun tempatnya disiapkan oleh beberapa dari mereka, kotak besi itu akhirnya diatur oleh Zhang Yu sendiri. Sepertinya dia pasti telah memasukkan sesuatu ke dalamnya, jika tidak efek ini tidak akan mungkin terjadi.
Apakah dia baik-baik saja? Xia Ziki menyeka air mata di wajahnya dan berkata dengan sedikit khawatir. Tenang saja, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, Xia, sekarang setelah kamu memutuskan untuk menjawab, kamu akan dihukum untuk sementara waktu. Tidak apa-apa, selama kamu dapat memberitahuku apa yang ingin aku ketahui, aku bersedia menanggung kejahatan apapun. Kata Xia Ziki dengan sungguh-sungguh. Baiklah, setelah Zhang Yu mengangguk, dia menatap An Lu yang telah menutup semua inderanya di sisinya. An Lu dapat dikatakan ketakutan. Dia mungkin telah ditutup sepenuhnya oleh sistem sensorik Zhang Yu sebelumnya, perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi sekarang dan di mana dia berada. Apakah kamu sedang bermimpi? Tetapi jika kamu sedang bermimpi, mengapa mimpimu berbeda dari biasanya? Sekarang rasanya seperti dia terkunci dalam kotak hitam yang tertutup rapat, yang tidak dapat bergerak atau mengeluarkan suara apapun, yang berarti bahwa dia seharusnya tidak berada dalam keadaan inersia. Ketika An Lu sedikit kewalahan, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah, dan kegelapan di sekitarnya berubah, berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Gambar buram di depannya juga berangsur-angsur menjadi jelas. Tidak jauh dari sana, ada beberapa pria bertopeng berdiri, salah satunya adalah pria jangkung yang tampak sangat familiar, dan harus mengatakan bahwa An Lu juga sedikit berubah warna. Pada saat ini, An Lu juga secara bertahap mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Kepada An Lu, dia berkata bahwa dia juga kapten tim wanita pasukan khusus. Dalam hal keterampilan, beberapa pria bukanlah lawannya. Tetapi ketika pria besar sebelumnya mendekatinya, An Lu sama sekali tidak merasakannya, seolah-olah pihak lain itu tidak ada sama sekali. Pada saat dia menemukan sesuatu yang salah, dia telah ditundukkan oleh pihak lain dan tidak memiliki perlawanan. Saya harus mengatakan bahwa pria besar itu memberinya perasaan jahat. Ada bahaya dalam perasaan ini, dan dia tahu bahwa pihak lain itu pasti tidak sederhana. Apakah pria ini musuh pemimpin skuadron? Bukankah itu ada di tangan pihak lain, apakah itu akan menjadi buruk? An Lu memikirkan hal ini dan ingin menggerakkan tubuhnya, tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak sama sekali, seolah-olah dia telah kehilangan kesadaran. An Lu memutar lehernya, meskipun agak kaku, dia masih bisa mengendalikannya sedikit, tetapi dia tidak terlalu fleksibel. An Lu perlahan menundukkan kepalanya, melihat tubuhnya, dan menemukan bahwa dia tidak diikat, dan tangannya masih di atas kakinya, seolah-olah dia sedang duduk dengan rapi di sekolah. Saat ini, keringat dingin An Lu di wajahnya telah mengalir sedikit. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Apakah dia tidak mendapatkan anestesi? Memikirkan hal ini, dia menatap orang-orang di depannya dan berkata, "Siapa kalian?" Dia menyadari bahwa dia masih bisa berbicara, dan An Lu merasa lega. Pertanyaanmu mendesak. Aku punya beberapa pertanyaan untukmu, dan sebaiknya kamu menjawabnya dengan jujur.